Di suatu rumah sakit ternama di kota X yang sering menjadi rujukan untuk pasien dengan kondisi-kondisi yang memerlukan perawatan yang lebih intensif, rumah sakit itu terdiri dari 10 ruangan, yang salah satunya adalah ruangan kaktus untuk perawatan pasien stroke. Di ruangan terdapat beberapa kelas sesuai dengan kemauan pasien untuk dirawat di kelas yang diinginkan. Namun, karena dikenal bangsal, maka dalam satu ruangan untuk kelas 3 ada 3 bed. Untuk kelas 2 ada 2 bed dan kelas 1 1 bed. Setiap bulan para perawat bersama kepala ruangan untuk mengadakan rapat untuk membahas tentang semua yang terjadi di ruangan, baik yang sifatnya positif maupun negatif, serta untuk melakukan perencanaan serta evaluasi untuk meningkatkan kualitas ruangan tersebut. Pada suatu hari di ruangan kaktus ada 2 orang pasien dirawat di kelas 3 yang berisi 3 bed. Namun situasi ruangan tetap masih terlihat sempit. Saat dinas malam, ada 2 orang perawat pelaksana dan seorang perawat katim untuk dinas malam. Yang ketika malam itu terjadi suatu insiden pada pasien stroke yang dirawat. Malam itu perawat tidur setelah memberikan injeksi malam. Berikut ceritanya. 15 pasien kita ya? Ya, tapi kayaknya di keluarga enggak sih aman kak. Bapak Alma tuh kan cuma tidur aja dia. Pasien yang baru tuh belum tahu kan, tengok lagi. Aman tuh, kita bisa nanti siap injeksi tidur kita. Injeksi terakhir jam 12 Kak Robi. Main itu aja kok. Ya, kita injeksi ya. Kalian yang punya infus ya. Terganti-ganti aja kak, infus-infus yang udah mau habis kan ganti aja nanti kan. Selesai injeksi kita tidur lagi ya. Sampai kau. Pukul 12, perawat Dila memberikan injeksi kepada pasien Robi dan pasien Roma. Pasien Roma telah 10 hari dirawat karena stroke hemoragik dan pasien Robi baru hari ketiga dirawat. Perawat Dila memberikan injeksi ditemani oleh perawat Inike. Enak banget udah kayak gini ya. Tidur aja kerjaan. Kau sibuk handphone aja. Udah jadi harus kurang ya. Jalan yuk. Iya, tidur cepat kali ya. Gak ganti-ganti nanti. Tidur ya kak. Ini sih ibu. Malam bu. Gimana keadaan Pak Robi ibu? Bu, dari tadi kok gelisah-gelisah aja ya Bu ya? Biasanya nggak kayak gini dia tidur. Nggak ada, kali ini kok dia lasak gitu Bu, nggak tenang gitu nyaris. Kalau diam aja bukan susah bu, malah bahaya. Baguslah asal-asal. Pak Robi. Iya saya nanya, karena kan dia nggak seperti Robi. biasanya dia tenang. Ya kan saya jawab bu. Kalau diam-diam aja bahaya bu. Susternya orang nanya, dia kayak gitu. Ibu, kita masukkan obat ya Bu, langsung lewat jarum infus ini, lalu infus kita masukkan obatnya. Biar nanti setelah kasih obat, Bapak Robi tenang nanti Bu. Ya Bu ya. Kak Robi, kita suntik ya Pak ya. Bu suntik ya Bu ya. Dah ya Pak. Pak Roma. Gimana Bu Kak Roma Bu? Belum sadar juga bu. Bagaimana tuh bu? Udah 10 hari dirawat bu. Pak. Oke baik. Ini mungkin pengaruh dari obat nih Bu. Tapi betul tahu juga lah ya Bu ya. Kalau nanti kayak mana gimananya, kasih tahu ke perawat ya Bu. Istirahat dulu ya Bu semuanya ya Bu. Dilihatin matanya ya bu ya. Permisi Bu. Cewek kalian tak pakai jilbab itu. Kenapa bu? Kan dari tadi dimarahannya saya. Bilang suami saya gelisah, marah dia. Jam menunjukkan pukul 12:30. Katim telah selesai menulis buku laporan. Sementara perawat Dila dan perawat Inike sibuk membereskan tempat untuk tidur. Mereka bertiga pun mulailah tidur dan menutup pintu kamar perawat. Pada pukul 2, tiba-tiba keluarga pasien Robi mengetuk-ngetuk kamar perawat untuk meminta pertolongan mengangkat suaminya yang telah jatuh hampir ke bawah kasur. Kak, injeksi udah siap, infus sudah diganti. Apa lagi yang minta? Jadi kan? Tidur lagi. Masa lagi cepat tidur. Tidur ayo. Capek. Selesai semua kan? Tengah kali 2 menit kita ya. Sobatnya. Ayo lagi. Si Pak ngantuk Pak. Yang nanti aja beresinnya. Pada malam hari ketika para pasien dan keluarga tertidur lelap, tiba-tiba terdengar suara terjatuh. Jatuh. Bu.
Tolong Bu, biarkan saya mau diperawat. Suster. Sus. Oh, suami saya jatuh, Sus. Bu, tolong suami saya jatuh, Bu. Hah? Suami saya jatuh. Hampir ke bawah kasur, Bu. Cepat, Sus. Suami saya sudah pucat kiranya, Sus. Kenapa, Kek? Jatuh bawah. Jatuh Bu. Iya, saya tidur. Jadi, Jatuh. Kok bisa gini? jatuh sih, Bu. Udah deh, Bu, udah. Ini impulsnya gimana nih, Sus? Aduh. Bapak, udah berat lagi jatuh pula ya, Pak ya? Pak, sadar Bapak nih. Pak. Gelisah, Bu, sudah saya bilang tadi malam tuh gelisah, tapi Ibu nih bilangnya katanya kalau tak gelisah itu yang bahaya. Pak Robi. Dijagailah ibu ini tidur aja. Ya, saya juga capek Bu jaganya, makanya saya juga tidur. Udah, Sebentar baru saya tidur. Kita ikat aja, kakak ya. Ikat aja dia. Nyatu kasar. Ikat aja lah. Dipasang aja ini anak. Rusak, Kak. Rusak, Kak, makanya jatuh dia nggak dipasang itu, Kak. Jadi ini mau diikat kayak gini nih, Sus. Jadi kalau Bu ibu mau jagain kayak gini terus sampai pagi, Bu. Kayak apa bentuknya kalau diikat kayak gini nih? Apa, Bu? Kita buat pasien yang kayak gini, pasti kita ikat, Bu. lagi Bu, bahaya lagi kalau jatuh lagi. Kan kita kan juga nggak mungkin fokus sama Pak Robi aja, Bu. Pasien kan banyak gitu. Sampai kapan nih diikatnya Bu? Sampai bapaknya tenang ya, Bu ya. Bu ada gitu Bu obat yang dikasih biar tenang Bu. Besok sama dokter ya, Bu. Kita konsultasikan ke dokter besok ya, Bu. Kalau obat dokter tuh Bu. Kakinya, Kak, ikat juga? Gak apa-apa nih Bu. Nggak apa-apa. Kan kita ikatnya nggak kencang-kencang, Bu. Udah tangan aja lah. Tangan aja ya, Kak ya. Karu dan perawat lainnya telah tiba. Pada pukul 7.15 tersebut, satu persatu para perawat pun mulai datang. Makan diri. Ada sekali, Bu, hari ini, Bu. Iya, jaga pagi. Jaga malam kayaknya besok kali. Terus tuh gua kumal. Capek ya? Kak, tadi malam. Pagi, teman-teman. Pagi. Jam berapa? Assalamualaikum. Salam, Bu. Apa nih? Miko. Bu. Miko. Cantik sekali. Nah, Beli di mana tasnya? Ada lah. Online. Ampun. Tutupnya pintu kali doa. Nah, peran lagi kita peran. Pada pukul 7.30, Katim Malam menyampaikan laporan dinas malam. Semua perawat mendengarkan dengan seksama. Berapa pasien nggak malam, Kak? Orang kita lihat 15. Aku Cito tuh. Ada ada kok. Panjang kalau. orang yang lagi mulai lagi. Ya, kita pagi ini operan lagi ya. Bu dulu lah, Bu. Baiklah, sebelum kita operan, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing supaya kerja kita pada hari ini lancar ya. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, supaya ini cepat karena kita udah telat juga datangnya. Kebetulan hari ini kita ada rapat jam 10, rapat ruangan nanti ya. Kepada Dewi sebagai Katim Malam dipersilakan untuk membacakan laporannya. Pasien ada 15 ya Kak ya. Tadi malam tuh pasien Robi itu jatuh Kak dari tempat tidur. Jatuh. Iya Kak. Iya keluarganya bagus Kak. Badannya berat ngangkatnya lagi. Kami Gelisah ikat pasiennya. jadinya Kak. Pasiennya gelisah. Awalnya nggak ada gelisah kayak gitu kali Kak. Dan dibilang sama adik-adik nggak ada gelisah dong katanya. Jadi keluarganya gimana? Keluarganya? Keluarganya tuh pulang. Nggak terima dia itu apa suaminya tuh ikat.
Oh, udah diikat sekarang di Iya, dalam. sekarang udah diikat tuh. Tadi sebelum jatuh nggak diikat pasangnya. Enggak diikat kak. Udah jelas pasangnya, nantilah kita lihat kondisinya seperti apa. Nggak ribut sekali kan di malam. Waktu Ya suami sempat jatuh. ribut sih kak sama Neke kak. Dua keras tuh, batak dua tuh. Gimana kak, kita langsung lihat aja kak ya pasiennya kan. Apa kabar Bu? Iya Bu. Ini Bu, beli saja diikat pula tadi malam Bu. Bisa saya lihatnya Bu diikat kayak gitu Bu. Pasiennya jatuh tadi malamnya Bu. Ibu ketiduran. Iya Bu, kami tidur tiba-tiba ada suara gerobak gitu Bu. Terbangun kami langsung kami bangunkan perawatnya diikat kayak gini jadinya Bu. Ya ibu mungkin maunya tidurnya, kalau mau tidur dikasih tahu sama perawat, jaga saya mau istirahat suster, biar susternya agak lebih sering lihat suami ibu itu. Itu pun ya Bu ya, saya bilang tak ikat, saya kena marah malam-malam Bu. Sama perawat yang nggak pakai jilbab tuh Bu. Oh ya, kami minta maaf ya Bu ya kalau perawat sini kurang berkenan di hati ibu. Jadi ini sampai kapan Bu diikat Bu? Kalau ibu rasanya bisa menjaga bapak, kami lepas ikatnya. Tapi kalau tadi malamnya jatuh, ibu tinggalkan, apalagi nanti kan ibu kan ada kegiatan juga nanti. Jadi untuk sementara biar suami ibu nggak jatuh, sementara kami ikat dulu Bu ya. Oh iyalah Bu, tapi nanti kalau saya udah bisa jaga tinggal dilepaskan Bu. Ya nanti kita lepas Bu ya. Kami pastinya Pak ya. Iya. Pak Robi, Pak. Bangun dong Bu, bisa gitu aja. Iya Bu. Ini Kasurnya rusak juga pasien tuh, Bu. Roma kak. Kasurnya basah ya. Iya. Oh, karena ini nih kemarin ininya biasanya kan bagus nih. Mm-mm. Ini jatuh bapaknya. Jadi kemarin lagi kak di apa dikasih tahu Kita belum diperbaiki lapor juga. Ini baru tahu nih pagi ini bahwa ini rusak. Mungkin ini penyebab jatuhnya. Ini kak pasien Roma kak belum apa lagi, belum sadar lagi kak. Tapi dipanggil masih ada kak ya. Ada Lagi Bu. Ini Pak Roma nih. Pak Roma. Ini pasiennya nggak sadar kayaknya. Iya tapi dipanggil ada responnya kak. Ada responnya. Ada dibalik-balik keluarganya, suaminya Bu. Tak ada Bu. Kenapa nggak dibalik-balik nih? Itu nggak tahu Bu. Belum Ada diajarkan sama perawatnya. Belum Bu. Oh, belum ya. Coba kita lihat dulu apa ya ngomongnya. Kita coba balik yuk. Kalau nggak dibalik biasanya nih cek punggungnya. Setting sini. Untuk kali keperiksa. Ya ampun, ini memang iya nih udah badannya panas, tambah nggak dibalik-balik, lecet nih, nah. Ini tadi malam nggak dimandikan nih pasiennya. Belum. Oh, belum mandi Bu? Tetap aja Bu. Di atas. Ya tadi Ada nggak rasa dibalik kayak semuanya. Malam mandiin, nggak berani. Nanti kita lakukan ini sama perawat pagi Bu ya. Ini tikar siapa nih? Tikar saya Bu. Nah, kalau pagi tolong dilipat Bu ya. Lipat ya, Bu, ya. Nah, kita lalu lalangnya biar nggak terhambat. Nanti diletakkan di lorong Bu ya. Iya, nanti tidur di malam. Dimarahin CS nanti Bu. Ya kan pagi kan ngepel orang apa? Tolong dilipat Bu ya. Iya, iya. Ya, silakan Bu. Kita ronde tadi ternyata masalahnya bukan di pasien jatuh saja. Pasiennya nggak dimandikan sama yang jaga malam ya. Kemudian ada dekubitus di pasiennya. Jadi nanti tim pagi untuk untuk mengkoordinasi nanti dengan perawat pelaksana masalah perawatan yang ada pada pagi ini. Ya, persilakan. Kepada dinas malam untuk istirahat nanti kita jam 10 ada pertemuan ruangan ya, jangan terlambat ya. Semuanya wajib hadir karena kita ada masalah yang mesti dibicarakan nanti. Makan ya, Oke ya Bu, Assalamualaikum. Ada bidadari lagi. Udah lagi Cak. Ya, jadi kita tadi kita udah sama-sama dengar tadi masalah yang kemarin ada kami ya. Jatuh, pasien bisa pergi itu nanti bisa tambah parah sakitnya tuh kan. Nah, jadi penanggung jawab kamar 31 Eca. Itu Pak Robi itu. Kalau nggak nanti apa tuh restorannya tuh ditukar, soalnya itu udah lecet-lecet pokoknya diganti nanti paling aman pindahkan ke sini juga. Nanti ada juga ibunya nanti suruh kalau seandainya bapaknya capek nanti kan bisa juga ibunya lepaskan ikatannya, tapi harus dipegang sama ibu tuh. Nah bilang ibu tuh kalau ibu